Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Berlian Gultom, kelas 03 PPKE 002, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang. Pembelajaran. Di sini saya akan membahas materi kelas 10, yaitu mendeskripsikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2, mengkategorikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk. Adapun rumusan tujuan pembelajaran yaitu audiens siswa, behavior mendeskripsikan, condition membaca buku tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara. Degree implementasi asas-asas kewarganegaraan Indonesia, di mana CABD-nya adalah setelah membaca buku tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara, siswa mampu mendeskripsikan tentang implementasi asas-asas kewarganegaraan. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 mendeskripsikan status warga negara Indonesia. 3.2.2 menjelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. 3.2.3 menguraikan persyaratan menjadi warga negara Indonesia. 3.2.4 menguraikan sebab hilangnya status kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran ialah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan status warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menguraikan persyaratan menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menguraikan sebab hilangnya status kewarganegaraan. Nah, adapun topik materi yang akan saya bawakan ialah mendeskripsikan status warga negara Indonesia, menjelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia, menguraikan persyaratan menjadi warga negara Indonesia, dan menguraikan sebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Nah, pengertian kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan. Secara umum, arti dari kewarganegaraan merupakan keikutsertaan seseorang menjadi anggota dengan menunjukkan hubungan maupun ikatan antara negara dan warga negara. Sedangkan warga negara merupakan penduduk dari sebuah negara maupun bangsa berdasarkan tempat kelahiran, keturunan, dan lainnya. Adapun pengertian dari asas kewarganegaraan ialah dasar hukum bagi kewarganegaraan bagi penduduk atau warga yang berada di sebuah negara. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara lain. Asas kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 dan dikenal dengan dua pedoman, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Berikut penjelasan dari asas kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, asas kewarganegaraan umum, di mana asas kewarganegaraan umum terdiri atas 4 asas. Yang pertama, ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Apakah yang dimaksud dengan asas kelahiran atau ius soli? Sebelum saya menjelaskan secara mendetail apa itu asas kelahiran atau ius soli, mari kita simak video berikut. Kamu seorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, bagaimana sih hukum kewarganegaraan di suatu negara? Dalam sistem hukum kewarganegaraan yang sudah disepakati oleh dunia, terdapat dua hukum yang digunakan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Dua patokan tersebut adalah ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah suatu negara. Contoh beberapa negara yang menganut ius soli adalah Argentina, Brasil, Jamaika, Kanada,
Meksiko, dan Amerika Serikat. Sedangkan ius sanguinis adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu kandungnya. Contoh beberapa negara yang menganut ius sanguinis adalah Belanda, Filipina, Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Indonesia. Apakah mungkin seseorang memiliki dua kewarganegaraan? Ya, sangat mungkin. Ali adalah seorang anak yang lahir di Argentina yang menganut ius soli. Namun kedua orang tua Ali berasal dari Indonesia yang menganut sistem sanguinis. Maka ketika Ali dewasa, Ali akan memiliki dua kewarganegaraan. Jika negara yang ditinggalinya tidak memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki dua kewarganegaraan, maka Ali diwajibkan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Lalu, apakah mungkin orang dilahirkan tidak memiliki kewarganegaraan? Ya, sangat mungkin. Joko adalah seorang anak yang lahir di Indonesia yang menganut ius sanguinis. Namun kedua orang tua Joko berasal dari Amerika yang menganut ius soli. Maka ketika Joko dewasa, Joko tidak memiliki kewarganegaraan. Dan jika Joko ingin menjadi anggota dari suatu negara tertentu, Joko harus mengajukan naturalisasi. Untuk menjadi warga negara Indonesia, terdapat 9 syarat yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang bisa kamu baca di kolom deskripsi. Jadi, apakah kamu bangga menjadi warga negara Indonesia? Apakah kamu sudah menjadi warga negara Indonesia yang baik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Nah, dari video tadi kita sudah mengerti apa itu asas kelahiran atau ius soli. Nah, akan tetapi saya akan menjelaskan lebih detail apa itu asas kelahiran atau biasa disebut ius soli. Ius soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ius soli lebih sesuai dengan kondisi global sekarang, ketika kewarganegaraan serta kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh dasar agama, ras, dan etnis. Beberapa negara yang menggunakan asas ius soli diantaranya adalah Argentina, Amerika, Peru, Brazil, dan Meksiko. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Asas sanguinis atau law of the blood merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan sesuai dengan keturunan atau darahnya dan bukan berdasarkan tempat dilahirkan. Negara yang menganut asas sanguinis akan mengakui kewarganegaraan seseorang apabila salah satu dari kedua orang tua anak tersebut memiliki status kewarganegaraan dari negara tersebut. Asas sanguinis dianut oleh sebagian besar negara di Asia dan Eropa. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang menurut asas atau seseorang tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Asas yang keempat ini merupakan asas yang dimana menentukan status dari kewarganegaraan bagi anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketika anak tersebut mencapai umur 18 tahun, maka anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Selain keempat asas dalam kewarganegaraan umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar dari penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, asas-asas kewarganegaraan khusus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas persamaan dalam hukum dan pemerintah. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintah adalah asas yang dapat menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum sekaligus pemerintahan. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sampai jumpa.